Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kami keluarga di sini sangat berbahagia. Kita kembali jumpa lagi, walaupun masih kita via virtual, amin. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera selesai dan kita boleh bersama-sama kembali. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layanganku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian,
nama-Mu Tuhan, dari dulu, sekarang, bahkan sampai dengan selamanya. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan Yesus untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang tutup, bungkus, lindungi, sertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan kami yang pulang, kami telah menerima berkat-berkat yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami percaya dan kami beriman. Mari kita sambut ibadah ini, katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Saya percaya kita semua hatinya sudah menggebu-gebu, amin. Makanya kita sama-sama berdoa supaya kita bisa berkumpul kembali. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tapi tidak ada yang membedakan, amin. Baik kita yang di sini maupun yang ada di rumah, hadirat Tuhan tetap sama. Kita tepuk tangan, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang menggelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita akan berdiri dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelora. Amin. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat menyaksikan kuasa-Nya di tengah badai yang menggelora. Haleluya, Kau teguh surga bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kau telah bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sekali lagi kata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari kita angkat pujian lebih lagi, amin. Amin. Indah kasih Yesus di dalam hatiku, ku mau ikut Dia selalu sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan.
Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kita tanggalkan setiap beban, setiap masalah. Kita memuji namanya dengan lebih lagi. Biarkan ini jadi pernyataan iman bagi saudara dan saya. Sesuatu terjadi. Ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti. Amin. Kami percaya kepada Tuhan. Walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu adalah waktu yang terbaik buat kami. Kami percaya mukjizat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan ya saat ini, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Setiap firman yang disampaikan ada kuasa dan otoritas daripada Engkau. Dan pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kabarnya pasti luar biasa, amin. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan, amin. Haleluya. Ya Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Walaupun pandemik masih ada, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, amin. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Perikomnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya rasa sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah Allah sendiri, Allah yang berbicara. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, setiap kita renungkan firman Tuhan, renungkan Taurat itu. Di dalam Yosua berkata, renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya perjalananmu, ya, supaya kita bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri, supaya perjalanan kita berhasil dan kita senantiasa beruntung. Jadi firman Tuhan, setiap firman yang disampaikan ditanggap, bukan hanya lewat begitu saja. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan tanggap, berarti dia mendirikan rumah di atas batu karang. Jadi kita akan tahu kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, amin. Firman yang berkuasa. Tuhan berkata, disaja berfirman, dan firman itu yang akan melakukan setiap perkataan Tuhan. Maka setiap firman disampaikan, disimak, dan diimanin, dan lakukan, amin. Mari kita lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita lihat, isinya kok begini. Tapi di sini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa isi daripada firman Tuhan? Bagaimana kita menanggapi setiap kebenaran firman Tuhan? Di sini saya mau mengambil dari cerita daripada
Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, saya ingin mengambil satu hikmah daripada cerita daripada perwira ini. Kita lihat bagaimana kita menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi bagaimana kita menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita setiap minggu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa menanggap kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman itu yang memerdekakan hidup kita. Maka hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman itu adalah dari Allah sendiri, Allah yang berbicara. Tanggap kebenaran firman Tuhan. Jadi ini bukan cerita biasa, tapi inilah apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kita menerima mukjizat daripada Tuhan? Kita lihat di ayat 3-nya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Di sini kita melihat ayat ini berkata perwira itu mendengar tentang Yesus. Berarti setiap daripada kita mengenal. Kita harus mengenal siapakah Allah kita. Begitu perwira itu mendengar Tuhan Yesus, dia tanggap, oh dia berarti orang, yaitu Tuhan, ya, yang selalu melakukan mukjizat, yang menyembuhkan orang, yang menolong orang, ya, yang mengampuni dosa orang. Maka kita belajar, kita harus mengenal siapakah Tuhan kita. Kalau kita tahu siapakah Tuhan kita, Allah yang melakukan mukjizat, Allah yang luar biasa, Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mukjizat selalu terjadi pada orang-orang percaya. Salah satunya adalah perwira ini. Perwira ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu, baru dia mendengar, oh bahwa Yesus datang. Dan perwira ini mendengar datang, jadi dia mengutus tua-tua Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi pertama kita melihat mukjizat Tuhan, menerima mukjizat Tuhan adalah kita harus mengenal siapakah Tuhan kita, siapakah Allah kita. Amin. Nah, yang kedua kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mereka, ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi orang yang selalu peduli dengan pekerjaan Tuhan, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, baru dia akan menerima mukjizat, baru dia akan menerima kuasa daripada Tuhan. Dia melakukan kebenaran, dia menjadi terang di tengah-tengah lingkungannya. Lihat siapa mereka? Mereka semua segan sama dia, ya, menghormati dia. Karena kenapa? Katakan mereka bahwa layak dia ditolong oleh Tuhan Yesus. Karena katanya dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Berarti dia tidak memikirkan pribadi dia. Perwira ini tidak hanya terfokus kepada masalah dia, tapi dia terfokus kepada lingkungan dia. Dan dia melakukan yang benar, melakukan buat Tuhan, melakukan buat sesamanya. Jadi hidup kita harus benar. Jadi kita tidak mengutamakan di atas segalanya dalam kehidupan kita, tapi kita melakukan yang benar dalam kehidupan kita buat orang lain dan buat Tuhan. Lalu kita melihat akan menerima mukjizat Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat poinnya. Mari kita lihat ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya kan? Terus heran kan? Nyuruh Tuhan Yesus datang untuk menolong, tapi dia bilang, jangan
Sampai ke rumahnya dia tidak layak. Tapi kita lihat ayat 7 ya. Sebab ini aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita belajar perikop ini. Mengapa dikatakan di ayat 6-7 berkata lalu Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dan sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perikop yang ketiga kita belajar, kita harus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu kita berjalan bersama Tuhan. Untuk Tuhan menolong dalam hidup saya dan saudara. Ingat, kita adalah orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan Yesus yang datang kepada kita. Supaya setiap kita yang orang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan, memperoleh kelayakan di hadapan Tuhan. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Dia, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dipermuliakan. Makanya di dalam kita untuk melihat mukjizat Tuhan, jangan pernah menuntut Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah menuntut apa-apa daripada Tuhan untuk kita. Tetapi kita minta belas kasihan Tuhan. Dan bahwa hanya Tuhanlah yang melayakkan kita. Amin. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga adalah merendahkan diri. Lihat perwira ini. Ya, Tuhan udah datang. Dia bilang, Tuhan tidak layak. Aku tidak layak. Ya, bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mujizat selalu ada buat orang yang rendah hati. Di saat kita rendah hati, Tuhan meninggikan hidup kita. Amin. Nah, belajar yang keempat. Kita lihat ayat ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Belajar perikop yang keempat di ayat 8 ini, bahwa kita harus percaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kuasa perkataan. Jadi kita harus tahu kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, orang percaya, kepada anak-anak Allah. Ya, jadi kuasa perkataan. Ya. Jadi kita harus yakin dan percaya diri. Kenapa? Dari mulut kita harus perkataan yang positif dalam hidup kita. Amin. Jadi ada satu tentang siapa ya? Bruce Lee ya, dia berkata kalau kita perkatakan yang positif dalam hidup kita, maka kita akan mendapat keuntungan, mendapat keberhasilan. Kurang lebih seperti itu ya. Saya lupa katanya yang pastinya poinnya seperti itu ya. Jadi dari mulut kita harus keluar perkataan-perkataan yang positif. Jangan perkatakan yang negatif. Kenapa? Amsal kita lihat. Amsal 18 ayat 21 ya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Kalau engkau berkata kamu orang yang sial, maka siallah. Kalau kamu berkata engkau orang yang tidak beruntung, maka tidak beruntunglah kamu. Kalau engkau berkata kamu ini bodoh-bodohlah kamu. Tapi kalau engkau katakan masa depanku luar biasa, masa depanku ya akan berhasil dan beruntung. Dan engkau berkata aku adalah orang yang berhasil, aku adalah orang yang sukses. Kenyataannya dalam kehidupan kita bertolak belakang. Tapi kuasa perkataan membuat hidup kita berubah. Membuat hidup kita berubah. Latar belakang keluarga tidak mempengaruhi dalam kehidupan kita untuk ke depan. Karena yang ada di depan kita adalah Allah kita yang luar biasa. Allah yang hidup dan hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi kuasa perkataan itu sangat penting. Jadi perkatakan yang positif, ya. Perkatakan yang positif. Aku adalah orang yang berhasil. Aku adalah orang yang beruntung. Ya, aku adalah orang-orang yang sukses. Ya. Mungkin engkau orang yang punya banyak hutang. Katakan Tuhan, hutangku lunas. Tuhan, aku hutangku lunas dalam nama Yesus. Mungkin engkau orang yang buntu jalan. Tuhan, Tuhan bukakan jalan buat saya dan hidup saya pasti berhasil dan beruntung. Jadi perkatakan, usahamu mandek. Katakan usahaku pasti lancar. Bersama Tuhan Yesus usahaku lancar. Ya. Melakukan kuasa perkataan yang menentukan hidup kita. Baik buruknya termasuk. Yang menentukan adalah perkataan kita. Ya. Jadi kalau kita katakan baik, maka itu akan baik. Kenapa? Dalam Matius 16 ayat 19. Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa. Apa yang terucap di bumi akan terucap di surga. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Maka kalau engkau memperkatakan hidupmu buruk, maka buruklah hidupmu. Engkau mengatakan hidupmu berhasil, maka berhasillah hidupmu. Dengan sikap kita yang tadi, mengenal Allah, mengenal siapa Allah kita. Dengan hidup baik, hidup benar, ya, menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa dan kuasa perkataan. Ya. Dan kita lihat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sebagai anak-anak Allah, kunci kerajaan surga Allah berikan kepada setiap kita orang percaya. Apa yang engkau ikat di bumi ini, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Kuasa Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Maka kita sebagai anak Tuhan, hiduplah penuh dengan kuasa dan otoritas Allah. Amin. Hidup kita bukan biasa-biasa, tapi hidup kita luar biasa. Hidup kita luar biasa bukan karena besarnya gereja yang wow, bukan. Hidup kita luar biasa bukan tergantung ya gedung mewah, musiknya dan sebagainya, tidak. Hidup kita berhasil bukan kita rajin beribadah. Rajin beribadah itu iya dan pasti harus. Tapi hidup kita yang berubah. Hidup kita yang berhasil adalah hidup kita yang berubah. Hidup kita berubah seperti apa? Hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam kuasa Tuhan. Ya, hidup dalam kuasa Tuhan. Bukan besar gereja, bukan hebat musiknya, bukan hebat WL-nya, bukan hebat pendetanya, tapi kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang membuat kita hidup penuh dengan kuasa dan otoritas Allah. Amin. Jadi hidup kita yang penuh dengan kuasa dan otoritas Allah. Hidup kita yang berubah. Itulah dinamakan kita hidup diberkati. Hidup yang berhasil. Ya. Hidup kita yang berubah. Amin. Jadi kalau kita mau seperti Yesus, kita ke gereja puluhan tahun, ya, hidup kita tetap selama-lamanya, ya, kan ada lagu dulu sekarang, Tuhan Yesus dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tapi kita manusia, hidup kita harus berubah. Jangan dulu sekarang
sekarang dan sampai sekarang masih nggak pernah berubah-ubah. Itu namanya bubble atau bebal, tahu? Nah, yang rugi siapa? Rugi diri kita sendiri. Hidup kita tidak pernah berubah, ya. Tidak mau ada terobosan, ya. Jadi hidup kita akan berubah. Hiduplah dalam kuasa firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Allah yang berkarya. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, firman itu yang bekerja. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada firman dan kita tidak hanya percaya, tapi kita melakukan firman Tuhan. Amin. Kita melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan direnungkan siang dan malam, ya. Jadi bukan hanya kita baca, bukan hanya kita dengar di gereja, setelah dengar kita pulang dan kita menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Hidup kita berubah. Amin. Hidup kita berubah. Amin. Nah, kelanjutan dan kita lihat Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37 bahwa karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, hati-hati. Kalau kita mengatakan yang tidak baik, makan itu buahnya. Tapi kalau kita mengucapkan yang baik, menuai hasilnya. Menuai berkat. Amin. Perkataan kita tidak benar, menuai kutuk. Perkataan kita benar, menuai berkat. Amin. Nah, kuasa perkataan. Yang kelanjutannya, ya. Jadi selanjutnya dikatakan setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat. Jadi untuk menerima mujizat Tuhan, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan. Mempunyai iman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perwira ini cuma tahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Bahkan mungkin dia tidak pernah melihat Tuhan Yesus, dia cuma mendengar Tuhan Yesus. Tapi dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Ya. Dan dia percaya. Dia hanya minta Tuhan untuk katakan saja. Luar biasa. Jadi, dia percaya. Tuhan berfirman bahwa itu akan terjadi pada hambanya. Nah, ini adalah firman. Apa yang dikatakan oleh firman, bisa kita imani dan percaya, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan berfirman. Ya. Ini semua Alkitab adalah Tuhan berfirman. Ya. Jadi kita percaya janji-janji Tuhan. Amin. Bahwa hidup kita berlimpah dengan susu dan madu. Tapi apa? Melakukan hal-hal yang
dikatakan tadi. Ya, bukan hanya datang dan percaya. Nah, bagaimana kamu imanmu bertumbuh? Oh, iman kamu bertumbuh yang saya katakan tadi, bukan kamu ke gereja beribadah 2 jam kamu bisa lompat-lompat, ya. Kamu bisa lompat-lompat, kamu bisa bersuka cita. Ya. Tapi apakah dengan 2 jam? Selebihnya itu adalah 22 jam. 22 jam. Dalam 22 jam ini, apakah iman engkau tetap bertahan di dalam Tuhan? Ya. Nah, imanmu tetap bertahan gak di dalam Tuhan? Ya. Jadi, iman kita harus tetap 2 jam beribadah. Engkau rajin beribadah. Hanya di gereja. Hanya kumpulan sekelompok orang. Tuhan tidak menginginkan engkau hanya bisa berkumpul, imanmu bertumbuh. Tapi dalam setiap saat, setiap waktu, setiap keseharianmu, di kantor, dimanapun engkau berada, imanmu tetap ada. Artinya, saat engkau menghadapi masalah, di saat engkau menghadapi badai, di saat engkau mengalami pencobaan, di saat engkau mengalami suatu tekanan, apakah engkau, hatimu tetap benar di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Bukan engkau datang gereja besar, musiknya bagus, WL-nya bagus, pendetanya bagus. Tidak. Yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kita mempunyai iman. Kita berkata, jika engkau Tuhan Yesus datang, apakah dia mendapat engkau ada iman di bumi ini? Apakah setiap kita tetap hidup dalam firman Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Amin. Itulah yang dikatakan iman kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh dan kita tetap percaya. Apalagi saat pandemi begini, kita tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita. Bahwa semua Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Di saat kita tidak berdaya, di saat ketidakberdayaan kita, maka Tuhan akan turun tangan untuk saya dan saudara. Dia akan buka jalan buat saya dan saudara. Kita lihat kebaikan Tuhan. Iman kita tetap terjaga semua karena Tuhan. Lihat berapa lama, udah mau 4 bulanan kali ya. Sudah 4 bulanan ya, kurang lebih ya. Tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Kalau saat ini iman kita masih teguh di dalam Tuhan, itu adalah harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Ya, kita tidak jauh daripada Tuhan. Kita tidak lari daripada Tuhan. Itu sudah anugerah. Syukuri. Amin. Iman kita tetap kepada Tuhan. Amin. Ya, dipuji Tuhan. Ini sudah berkati. Jadi kita mau menerima janji Tuhan. Pertama adalah kita mengenal siapa Allah kita. Yang kedua, kita harus hidup benar. Yang ketiga, bahwa kita bukan siapa-siapa. Yang keempat adalah kita percaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu segala sesuatu kita yakin dan percaya dengan kuasa perkataan. Setiap perkataan kita yang baik akan menentukan hidup kita. Yang keempat, yang kelima adalah kita harus mempunyai iman. Maka kita akan melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Apapun yang menjadi kegumulan saudara, hanya Tuhan yang tahu. Allah Tuhan yang menjadi jawaban buat saya dan saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Kami percaya mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Biar firman-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari sidang jemaat yang ada baik di tempat ini maupun yang di rumah maupun di mana saja mereka yang melihat ibadah online ini. Kami percaya mujizat Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kami masing-masing introspeksi diri. Haleluya Tuhan. Kami introspeksi diri kami. Bahwa Tuhan, kami harus mengenal Engkau, Allah yang luar biasa. Kami harus hidup benar. Haleluya Tuhan. Dan ajari kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Ingatkan kami bahwa kami bukan siapa-siapa. Dan Tuhan, urapi mulut bibir kami senantiasa perkataan yang positif, perkataan yang benar dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, berikan kami iman yang teguh di dalam Engkau. Walaupun kenyataannya berbeda dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Allah siapkan buat kami. Setiap orang percaya. Dan kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, apa yang menjadi pergumulan daripada anak-anak-Mu di tempat sini maupun yang di rumah, dimanapun berada, Bapa, Engkau Allah yang turut campur tangan. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi setiap doa-doa mereka. Di saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Di saat mereka mulai menjauh daripada Tuhan, Engkau tarik kembali mereka ke dalam Engkau. Bahkan mereka lebih dalam dan lebih intim lagi bersama Engkau. Mereka yang buntu jalan, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang terikat, Tuhan lepaskan. Mereka yang terbelenggu, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Mereka yang dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang dalam kekurangan Bapa, Engkau memberikan mereka kelimpahan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan banyak hal Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, hanya Engkau Allah yang mengetahuinya dan menjadi jawabannya. Setiap usaha mereka yang buntu jalan, Tuhan bukakan jalan. Bukakan Tuhan pintu-pintu berkat buat mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala sesuatu kami percaya waktu mulai yang terbaik. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam penyembahan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tiba waktumu, ku percaya.
yang ada di tempat ini maupun yang di rumah dimanapun berada. Tuhan mengajari kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan mengajari kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin pergumulan ada dalam hidup saya dan saudara. Mari saja kita introspeksi diri kita. Hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mengenal siapa Allah kita dan mengenal kuasa Tuhan. Allah kita yang Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kuasa dan otoritas mujizat. Allah kita yang hidup. Mari apapun yang jadi pergumulan saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah menuntut daripada Tuhan, tapi minta belas kasihan daripada Tuhan. Dan setiap kita mungkin yang dulu sering berkata-kata yang negatif, mari kita ubah hidup kita. Kita berkatakan yang positif dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap percaya, iman kita tetap fokus kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara, bahwa Dia adalah Allah yang setia, bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, fokuskan hatimu kepada Tuhan, mendekatkan dirimu kepada Tuhan, renungkan setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat dan engkau akan menerima mujizat daripada Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari bangkitkan iman, bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan setiap kita mulai menyembah Tuhan. Angkat tanganmu menyembah Dia. Biar Tuhan yang menjamah hati saya dan saudara. Haleluya. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, walaupun kami ibadah online. Tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Lawatan-Mu Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah dimanapun berada, siapapun yang melihat ibadah online ini. Jamah setiap kami, lawan setiap kami Tuhan. Penuhi
Lepaskan setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, lepaskan setiap roh kami yang terikat Tuhan, lepaskan. Berikan kami penghiburan Tuhan, sekarang setiap roh kami yang tertekan, lepas dalam nama Yesus. Urabaya sekarang adalah sekarang Urabaya sekarang adalah sekarang Urabaya sekarang
saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan memperluas daerahku, dan kiranya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya walaupun ibadah kami telah berakhir, namun kuasa-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami datang dan kami yang pulang, kami telah menerima berkat-berkat yang baru, rema-rema yang baru yang berasal daripada Engkau. Bahkan kekuatan-kekuatan yang baru dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi teladan Tuhan, kami boleh melakukan setiap firman tersebut Tuhan. Biarlah firman tersebut boleh jatuh di tanah yang subur dan ia boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, Engkau berkati Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Feni Febrianita Tuhan yang juga telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati dengan urapan-urapan yang baru, kembali Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau limpahkan dengan jubah kerendahan hati, senantiasa kuasa ada di dalam tangannya Tuhan. Kemanapun ia melangkah, tangan dan kakinya disertai oleh Engkau Tuhan. Apapun yang ia beritakan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa dan otoritas wibawa Allah bersama dengan dia Tuhan Yesus. Engkau tutup, bungkus, lindungi, sertai. Kami tolak semua serangan balik berbentuk apapun setan, iblis, serta antek-anteknya, kuasa si jahat, kuasa kegelapan, semua kata-kata sia-sia, kutuk, sumpah, semuanya kami cabut, kami halaukan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati, melindungi, Engkau juga memberkati setiap keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, baik masa depannya, pendidikannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau pakai di masa mudanya menjadi teladan bagi setiap orang-orang, bagi teman-teman di sekitarnya Tuhan. Kami juga memberkati untuk setiap pengerja-pengerja yang telah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati, kembalikan mereka semua berkat dengan berkelimpahan Tuhan Yesus. Dari timur, barat, utara, selatan, semuanya Tuhan Yesus boleh tercurah. Engkau bangkitkan iman mereka kembali Tuhan. Mereka semakin menggebu-gebu mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami juga memberkati setiap jemaat yang ada, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu selalu sama Tuhan, penyertaan-Mu selalu sama dan bahkan sempurna Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hati mereka boleh terus haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka boleh tetap terikat dengan kasih-Mu Tuhan. Mereka tidak menjauhkan diri mereka daripada Engkau, melainkan dengan adanya pandemi ini Tuhan, mereka boleh semakin didewasakan Tuhan. Mereka tidak tergantung oleh adanya pemimpin, tetapi mereka boleh memimpin, boleh menjadi imam bagi dirinya sendiri Tuhan. Kami juga memberkati negara Indonesia, negara yang kami cintai, di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus, baik pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang bawah Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati tanah Indonesia, berikan kesuburan Tuhan Yesus, kemakmuran, rakyat-rakyatnya semuanya Tuhan Yesus. Setiap suku, bangsa, bahasa yang ada di Indonesia ini semua Engkau berkati Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan Tuhan. Engkau kembalikan dengan lipat kali ganda, berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan. Bawalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.